Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah selalu melapangkan rezeki kita dan memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya, insya Allah. Semoga salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan atas suri teladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Umri ingin menyampaikan dan membahas satu materi dari kitab At-Tadhkirah bi ahwali al-mauta wa umuril akhirah. Ya. Dikenal dengan kitab At-Tadhkirah yang fokus berbicara tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan orang yang sudah meninggal dunia dan tentang akhirat, termasuk di dalamnya alam kubur dan sebagainya. Yang ditulis oleh Al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar Al-Ansari Al-Khazraji Al-Qurtubi, yang lebih dikenal secara ringkas dengan nama Al-Qurtubi, ya, Cordoba di Spanyol. Wafat tahun 671 Hijriah. Jadi abad ke-7 Hijriah. Nah, di dalam kitab ini ada satu bab yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu bab maja'a fi qiraatil Qur'an indal qabri halad dafni wa ba'dahu wa annahu yasilu ilal mayyiti thawabu ma yukra'u wa yud'a lahu wa yustaghfaru lahu wa yutasaddaqu anhu. Bab tentang bacaan Al-Quran di kuburan ketika pemakaman dan setelah pemakaman, dan bahwa pahala apa yang dibaca, ya, Quran yang dibaca, kemudian doa, istighfar dan sedekah untuk si mayit itu sampai pahalanya kepada mayit. Itu judul bab pembahasan di kitab ini. Lalu Al-Qurtubi kemudian menjelaskan, Kana al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu yaqul, adalah Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah meridhoinya, pernah berkata, Idza dakhaltumul maqabir, apabila kalian masuk ke dalam pekuburan. Kalau ziarah kubur atau datang kepada pekuburan, ya, seperti itulah yang biasanya orang datang mendatangi pekuburan. Faqra'u Fatihatal Kitabi, maka bacalah suratul Fatihah. Wal mu'awwidhataini, dan al-mu'awwidhatain. Apa itu al-mu'awwidhatain? Yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Suratul Falaq dan surat An-Nas. Jadi pertama baca Al-Fatihah,
Alhamdulillahirabbil alamin, suratul Fatihah, kemudian surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Wa qul huwallahu ahad dan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Jadi Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan Qul huwallahu ahad. 4 surat. Wa ja'alu thawaba dzalika li ahli al-maqabir, dan jadikan, niatkan pahalanya untuk orang-orang yang ada di dalam kuburan itu. Ini bersifat umum. Jadi kata beliau, dan niatkan, ya, jadikan niat pahalanya itu untuk ahli kubur, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini jelas. Jadi bahwa kalau tidak bermanfaat bagi mereka, kenapa beliau perintahkan gitu. Ini artinya bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Fa innahu yasulu ilaihim, karena sesungguhnya pahala itu sampai kepada mereka. Pahala baca Quran yang tadi dikatakan itu akan sampai kepada orang-orang yang sudah wafat. Wa kana radhiyallahu taala anhu, dulu Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini yungkiru qabla dzalika, dulunya pernah mengingkari usul ats-tsawabi minal ahya'i lil amwat, pendapat yang mengatakan bahwa pahala kiriman orang hidup kepada orang mati itu sampai. Dulunya beliau juga tidak setuju dengan pendapat itu. Kirimkan pahala surah Al-Fatihah, ya, bacaan Quran dan sebagainya. Ya, beliau mengatakan tidak sampai. Dulu. Ya. Nah, kemudian falamma haddatsahu ba'du thiqat, tapi setelah diberitahu oleh para ahli hadis, ahli riwayat, orang-orang yang terpercaya, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, ausa, pernah berwasiat, idza dufina, apabila dikuburkan, ayyuqra 'inda ra'sihi, agar dibacakan di bagian kepalanya, Fatihatul Kitabi, suratul Fatihah. Jadi Umar berwasiat, nanti kalau dia sudah wafat dan sudah dikuburkan, maka di kuburannya itu dia wasiatkan agar dibacakan di bagian kepalanya suratul Fatihah. Wa khatimata suratil Baqarah, dan bagian akhir dari penutup suratul Baqarah, yaitu lillahi ma fis samawati wa fil ard, dan seterusnya. Maka apa yang terjadi setelah itu? Raja'a an dzalika, maka beliau kemudian merubah pendapatnya. Yang tadinya mengingkari, sekarang justru ya menyetujui, bahkan menyuruh, ya, bahkan menganjurkan. Berarti ini adalah sunnah. Kemudian wa kadzalika balagona, begitu juga sampai kepada kita, Anis Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam, dari Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, dia juga seorang ulama besar, annahu kana yunkiru usul thawabil qiraati lil mauta, dulu beliau juga pernah mengingkari sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Wa yaqulu, dan beliau berkata ketika itu, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya, apa yang dikerjakannya. Surah An-Najm ayat 39. Falamma mata, tapi setelah beliau wafat, meninggal dunia, rawahu ba'du ashabihi, maka sebagian sahabat beliau, ya, Izzuddin bin Abdissalam, ya, melihat dalam mimpi.
mimpi orang-orang soleh nih. Fasa'alahu an dzalika, lalu ditanyalah ya tentang itu. Faqala, lalu beliau menjawab, raja'tu amma kuntu aquluhu. Aku sekarang meninggalkan pendapat saya dulu, yaitu min adami wusulith thawab ilal mauta, bahwa tidak sampai ya bahwa pahala orang-orang hidup yang diniatkan untuk orang-orang meninggal itu tidak sampai. Ya, itu saya tidak pakai lagi pendapat itu. Ya. Hina ra'aitu usulahu wa ana fil qabri, ketika saya melihat langsung sampainya pahala itu ketika saya di alam kubur. Ya, jadi Izzuddin bin Abi Salam ini melalui mimpi sahabatnya, orang-orang para ulama, orang-orang soleh, ya, mengatakan bahwa dia sendiri melihat di alam kubur itu bahwa pahalanya, pahala orang yang membaca Al-Quran yang diniatkan untuk orang yang meninggal dunia itu sampai. Makanya dia merubah pendapat itu. Kemudian wa yu'ayyidu dzalika, juga didukung, diperkuat ma rawahul hafidz as-salafi marfu'an, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz As-Salafi marfu'an, secara marfu'. Ya. Man marra bil maqabir, barang siapa yang melewati kuburan, faqara'a qul huwallahu ahad, lalu dia membaca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, 11 marrah, sebanyak 11 kali. Jadi barang siapa yang melintasi pekuburan, melewati pekuburan, termasuk juga ziarah kubur, lalu dia membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan sampai terakhir sebanyak 11 marratan, 11 kali. Thumma wahaba ajrahu lil amwat, kemudian dia hadiahkan pahala bacaannya itu untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia yang ada di kuburan itu. U'tiya minal ajri, maka dia diberikan pahala bi'adadil amwat, sejumlah orang-orang yang meninggal dunia itu. Jadi kalau di pekuburan itu ada 500 kuburan, berarti ada 500 orang meninggal dunia, maka dia mendapatkan pahala 500. Masya Allah, subhanallah. Kemudian ini di sini di catatan kakinya, akhrajahu Az-Zabidi fi Ittihafis Sadatil Muttaqin. Ditakhrijkan, diriwayatkan oleh Az-Zubaydi dalam kitab Ittihaf As-Sadatil Muttaqin, jilid 10 halaman 371. Nah, kemudian wa kana Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu yaqul, begitu juga Al-Hasan Al-Basri, ini seorang tabi'in atau min kibarit tabi'in, dari para pembesar tabi'in, generasi setelah generasi sahabat. Beliau pernah berkata, man dakhalal maqabir, barang siapa yang masuk dalam kuburan. Saya datang mendatangi pekuburan, ziarah kubur, masuk ke area pekuburan, melintasi daerah pekuburan. Faqala, lalu dia membaca, dia berdoa, Allahumma rabba hadhil ajsad Allahumma rabba hadhil ajsadil baliyah wal 'idhamin nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah. Allahumma fa'adkhil 'alaiha ruhan minka wa salaman minni
kutiba lahu bi'adadihim hasanat. Masya Allah. Dikata Al-Hasan Basri, barang siapa yang mendatangi kuburan, lewat di pekuburan, ya, kemudian dia berdoa, Allahumma rabba hadhihi al-ajsad al-baliyah. Allahumma ya Allah, Tuhan pemilik jasad-jasad yang telah musnah ini dan tulang-tulang yang telah hancur ini, yang telah keluar dari dunia dan dia beriman kepadamu. Allahumma ya Allah, fa'adkhil 'alaiha ruhan minka. Maka masukkanlah ke dalamnya ruh darimu. Wa salaman minni, dan keselamatan diriku. Artinya doa keselamatan. Kutiba lahu bi'adadihim hasanat, maka orang itu diberikan hasanat, pahala kebaikan sejumlah mereka, orang-orang meninggal dunia itu yang didoakan. Seperti kita katakan tadi, kalau di situ ada, di areal pekuburan itu ada katakanlah 500 kuburan, maka 500 kebaikan yang dia akan dapatkan. Masya Allah. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian qala al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa qad ajma'a al-ulama, ulama telah ijma' ala wusuli thawabis sadaqati lil amwat, bahwa pahala sedekah, sedekah itu sampai kepada orang yang meninggal dunia. Fakadzalikal qaulu fi qiraatil Qur'an. Begitu juga membaca Al-Qur'an, wa doa, doa, wal istighfar, dan istighfar. Idh kullun sadaqah, karena semua itu adalah sedekah. Wa yu'ayyiduhu hadis. Ini juga didukung oleh hadis, wa kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu merupakan sedekah. Falam yakhus as-sadaqah bil mal. Di sini Nabi tidak mengkhususkan ya sedekah hanya dalam bentuk harta, benda. Ya, wa kullu ma'rufin sadaqah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab. Juga diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Az-Zakah. Ya, jadi kata beliau, ini tidak, di sini sedekah tidak hanya khusus berkaitan dengan harta. Ya. Wa kadzalika yu'ayyiduhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ini juga didukung, diperkuat oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mayyitu fi qabrihi. Orang yang meninggal dunia, si mayit di dalam kuburnya itu kal ghariqil ma'tub, seperti orang yang tenggelam. Ya, tenggelam di laut. Yantadhiru da'watan tulhikuhu, dia menantikan doa yang akan sampai kepadanya. Min abihi, dari bapaknya, atau min akhihi, atau dari saudaranya, atau min sadiqil lahu, atau dari sahabatnya. Fa idza laqihathu, apabila doa mereka itu sampai kepadanya, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa fiha, maka itu baginya lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Wa inna hadayal ahya'i lil amwat, dan sesungguhnya hadiah-hadiah orang-orang hidup lil amwati, kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, ad-du'a wal istighfar, adalah doa dan istighfar. Ya. Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi bahwa apa yang kita bacakan, apa yang kita doa gitu kan, ya, kita istighfar, itu sampai bermanfaat.
kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Dan tentu juga kita harapkan ketika kita nanti ikut atau wafat seperti mereka, kita pun berharap orang-orang hidup, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, yang juga senantiasa mendoakan kita, mohonkan ampun kepada Allah untuk kita, mengirimkan pahala sedekah yang diniatkan untuk kita. Dan itulah ya hadiah terbesar. Dan bagi orang meninggal dunia itu lebih bermanfaat, lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huki 'anil Hasan al-Basri. Diriwayatkan atau dihikayatkan dari Al-Hasan al-Basri, semoga Allah meridhoinya, anna imra'atan kanat tu'adzabu fi qabriha. Bahwa ada seorang wanita, seorang perempuan disiksa di dalam kuburnya. Wa kullun nasi yarawna dzalika fil manam. Masya Allah. Setiap orang, semua orang itu melihat di dalam tidurnya. Semua orang ketika itu bermimpi, mimpinya sama bahwa wanita itu disiksa dalam kuburnya. Thumma ru'iyat ba'da dzalika wa hiya fil na'im. Tapi tiba-tiba setelah itu orang bermimpi lagi dan berbalik kondisinya bahwa wanita itu sekarang dia berada di dalam kenikmatan alam kubur. Faqila laha, lalu ditanyalah kepadanya, ma sababu dzalika, apa penyebabnya itu? Faqalat, maka dia berkata, marra bina rajulun, telah lewat kepada kami seseorang. Faqara al-Fatihah, lalu orang itu yang lewat di kuburan membaca suratul Fatihah. Wa shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahda dzalika lana, lalu itu semua dia dihadiahkan untuk kami yang ada di kuburan ini. Wa kana fi al-maqbarati, dan adalah di kuburan itu 560 rajulan fil adab, ada 560 orang yang sedang disiksa. Fanudia, lalu dikatakanlah, diserukan, irfa'ul adzaba anhum, angkat siksaan dari mereka itu, yang 560 orang itu. Bi barakati salati hadzal rajuli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, berkat salawat orang ini atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dahsyat sekali salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hukiya anil Harith ibni Minhal annahu qala, juga dihikayatkan dari Al Harith bin Minhal annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, zurtu jabbanatan marratan faghaliba alayya an-nawmu fi mihrabin fanimtu. Ya, saya suatu ketika menziarahi Jabbanah. Lalu saya tertidur. Saya ngantuk berat dan saya tertidur di salah satu mihrab, lalu saya terkalahkan oleh tidurku. Wa kana fihi qabrun, dan ternyata di tempat itu ada kuburan. Fasami'tu sauta muqmi'atin min hadidin yudrabu biha sahibu dzalikal qabr. Lalu aku mendengar suara yang suara keras ya, dari besi yang dipukulkan kepada orang yang ada di dalam kuburan itu. Wa fi unuqihi silsilatun atau salsalatun, dan di kalungnya itu, di lehernya ada rantai.
wa huwa aswadul wajah, dan mukanya menjadi hitam. Azraqul ainain, matanya menjadi kuning. Wa huwa yaqul, lalu dia berkata, ya waila, celaka. Madza halla bi, apa yang terjadi pada diriku? Lau ra'ani ahlul dunya, seandainya penduduk dunia melihatku, lama raqiba ahadun minhumul ma'asi, niscaya salah seorang pun di antara mereka tidak ada yang tertarik untuk melakukan satu maksiat. Tulibtu wallah bil ladzat fa'awbaqani, aku telah diberikan kelezatan-kelezatan di dunia, lalu aku dibinasakannya. Wabil khotaya fa'aharakatni, dan aku justru melakukan dosa-dosa dan kesalahan, dan itulah yang menghancurkanku, membakarku. Fahal min mukhbirin ahli bi amri, adakah yang bisa menginformasikan, menghabarkan kondisiku kepada keluargaku? Qala al-Harith, berkatalah al-Harith, fastaiqadtu min manami fazi'an mar'uban, tiba-tiba aku terbangun dari tidurku dalam kondisi panik, kaget. Wa sa'altu an ahlihi, lalu aku mencari tahu tentang keluarga orang yang meninggal dunia itu. Fawajadtu lahu thalatha banat, setelah dia cari tahu, ternyata Al-Harith mendapatkan orang itu punya 3 anak perempuan. Thalathu banat, 3 anak perempuan. Fa akhbartuhunna bihali abihinna, lalu aku kabarkan kepada mereka tentang kondisi bapaknya di alam kubur itu. Wa akhbartu bidzalika ashabuh, lalu berita itu juga aku kabarkan kepada sahabat-sahabatnya. Fa atau ila qabrihi wa bakau, lalu mereka, anaknya, sahabat-sahabatnya itu berbondong-bondong datang di kuburannya. Wa bakau, dan mereka menangis. Wa sa'alullah ta'ala ayyaghfira lahu, dan mereka bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma kana ba'da ayyam, setelah berlalu beberapa hari, nimtu bijanibi qabrihi, aku tertidur di dekat kuburannya itu. Fara'aituhu fi hay'atin hasanah, lalu aku bermimpi melihatnya di dalam kondisi yang indah, yang baik. Wa ala ra'sihi tajun yakhtatiful basar, di kepalanya terdapat mahkota yang menarik, mencolok mata. Wa fi rijlaihi na'lani min dhahabin, kedua kakinya memakai sendal dari emas. Wa qala li, lalu dia berkata kepadaku, jazakallahu ta'ala anni khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Haitsu a'lamta bi banati wa ashabi, karena engkau telah mengabarkan kondisiku kepada anak-anakku dan kepada sahabat-sahabatku. Hatta astaghfaru li wa da'u li, sehingga mereka memohon ampun kepada Allah untukku dan mereka berdoa untuk keselamatanku. Wal hikayatu fi dzalika katsiratun masyhura fi kutubir raqaiq, wallahu alam. Kata beliau, dan cerita-cerita seperti ini itu bukan sekedar cerita-cerita karangan-karangan, tapi ini adalah cerita dari para ulama, ya, yang tentu na'udzubillah kadar keimanannya lebih bagus daripada kita. Mereka tidak mungkin berbohong, ya, karena mereka tahu resiko kalau mereka berbohong itu. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini dari kitab
At-Tadhkirah bi Ahwali Al-Mauta wa Umuril Akhirah, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi, ya, yang wafat tahun 671 Hijriah. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.